Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fiansi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Saya adalah salah satu dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Madapo Toli-Toli. Konsentrasi sumber daya manusia. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang salah satu unsur tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya deskripsikan ini adalah mata kuliah manajemen kinerja yang merupakan mata kuliah konsentrasi sumber daya manusia dengan kode mata kuliah MNJN 3131 dengan bobot SKS 3, kemudian berada di semester 6. Adapun deskripsi singkat mata kuliah manajemen kinerja ini adalah mata kuliah yang membahas tentang proses manajerial dalam sebuah organisasi yang dimulai dari perencanaan sampai dengan penilaian kinerja guna mewujudkan tujuan dari organisasi. Manajemen kinerja ini dideskripsikan untuk menentukan tujuan dari organisasi, apa sih yang ingin dicapai dari organisasi tersebut, serta strategi apa yang mereka gunakan, kemudian rencana kerja. Dan manajemen kinerja ini tidak hanya terkait dengan kinerja karyawan secara individu, namun kinerja organisasi secara keseluruhan seperti itu. Secara khusus, mata kuliah manajemen kinerja ini memberikan gambaran dalam kasus-kasus pada perusahaan. Untuk itu, dalam proses belajar mengajar ini akan dilakukan diskusi, ya. Diskusi ini berupa kasus-kasus dengan melibatkan mahasiswa, ya, untuk memecahkan, ya, untuk memecahkan setiap kasus yang terkait dengan pokok pembahasan seperti itu. Dengan mengikuti mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan konsep manajemen kinerja, serta mengembangkan dan mengimplementasikan konsep manajemen kinerja dalam menjawab isu-isu terbaru tentang persoalan-persoalan sumber daya manusia, ya, terkini dalam lingkup manajemen dan bisnis. Kemudian yang kedua itu adalah mampu mengevaluasi kriteria strategi sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam manajemen strategi, memahami langkah serta proses dalam pengukuran maupun pengendalian strategi sehingga memperoleh arah perubahan strategi bagi organisasi dan perusahaan seperti itu. Adapun pokok bahasan di setiap pertemuan itu adalah yang pertama ruang lingkup manajemen kinerja, kemudian yang kedua itu adalah konsep dasar dari manajemen kinerja. Nah, yang ketiga itu adalah kinerja dan kompensasi. Kemudian yang keempat, strategi organisasi dan evaluasi kinerja. Yang kelima itu adalah hambatan dalam evaluasi kinerja. Kemudian yang keenam, prinsip dasar evaluasi kinerja. Kemudian yang ketujuh adalah standar kinerja. Itu untuk referensi yang saya gunakan adalah buku manajemen kinerja karyawan karya Abdullah Aswaja. Kemudian ada buku dengan judul Performa Manajemen. Kemudian buku karangan Irham Fahmi dengan judul Manajemen Kinerja. Kemudian adapun metode pengajaran yang saya lakukan kepada mahasiswa ini adalah dengan metode ceramah. Kemudian karena metode ceramah ini saya anggap sangat efektif gitu, yang saya lakukan untuk memberikan gambaran umum tentang pokok pembahasan
pada mata kuliah yang saya berikan seperti itu. Jadi untuk metode ceramah ini juga saya anggap bisa membuka wawasan mahasiswa dan dapat mengetahui kebutuhan mereka, kemudian menjadi bahan evaluasi bagi saya. Kemudian saya juga menggunakan metode diskusi, ya, diskusi terbuka terkait pokok pembahasan. Jadi metode ini juga saya anggap sangat efektif dalam mengelola pembelajaran, karena metode ini dapat mendorong keaktifan dari mahasiswa itu sendiri, seperti itu. Jadi mahasiswa dengan metode diskusi ini, mahasiswa menyampaikan gagasannya, kemudian tentang apa sih, maksudnya tentang manajemen kinerja, apa yang mereka ketahui tentang manajemen kinerja ini, kemudian serta bisa mendorong keberanian dari mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya. Adapun deskripsi tugas yang biasa saya berikan itu adalah tugas dalam bentuk tugas individu dan ada juga tugas kelompok yang biasanya saya kemas dalam studi kasus. Nah, yang nantinya ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, studi kasus ini biasanya saya bagikan pada grup WhatsApp ya dengan mahasiswa. Nanti ini akan saya bagikan per kelompok, kemudian nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa atas tugas yang saya berikan, seperti itu. Dan untuk penilaian kepada mahasiswa sendiri, ini saya sudah menjelaskan di awal pertemuan pada saat membahas kontrak kuliah, ya, dan meminta tanggapan dari mahasiswa apakah mereka setuju atau mereka menyepakati dan dijalankan selama proses pembelajaran. Adapun untuk penilaian kepada mahasiswa, ini sudah saya jelaskan dari awal pada saat pertemuan pertama membahas tentang kontrak kuliah, dan saya meminta tanggapan dari mahasiswa apakah mereka menyetujui dan menyepakati kontrak kuliah yang sudah saya berikan kepada mahasiswa. Nah, dan kontrak kuliah ini dijalankan selama proses pembelajaran untuk memotivasi mahasiswa agar memiliki target pada akhir perkuliahan. Untuk penilaian, saya menggunakan skor penilaian nilai mutu dan nilai angka mutu, di mana ini mengacu pada deskripsi penilaian mulai dari kehadiran, kemudian tugas individu dan tugas kelompok, kemudian kuis, keaktifan mahasiswa di dalam kelas bagaimana, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikianlah deskripsi dari unsur pengajaran, dan berikut adalah tayangan proses pembelajaran tatap muka mata kuliah manajemen kinerja dengan pokok bahasan kinerja dan kompensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan hari ini ya, sebelum Ibu lanjutkan ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai perkuliahan. Silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing, seperti itu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya kaliannya. Untuk hari ini siapa saja yang tidak masuk? Heldawati. Oke. Siapa? Oke. Kemudian siapa? Awadia. Oke. Ini kenapa nih? Sakit, Bu. Sakit ya. Oke.
Oke. Baiklah. Untuk pertemuan hari ini seperti dalam kontrak kuliah sudah Ibu jelaskan ya. Untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang kinerja dan kompensasi. Ya, kinerja dan kompensasi. Bisa dilihat dulu ya. Apa sih kinerja? Ya. Jadi kita akan berbicara tentang manajemen kinerja. Karena kan Ibu juga sudah pernah menjelaskan ya tentang manajemen kinerja ini seperti apa pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Ibu sudah menjelaskan apa pengertian dari manajemen kinerja itu sendiri. Ya, di sini mungkin bisa kalian lihat manajemen kinerja itu biasanya disebut performa manajemen. Ya, performa manajemen ini seperti apa? Berarti itu adalah proses untuk memastikan bahwa ya aktivitas pegawai dan hasil yang dicapai itu telah sesuai dengan tujuan dari organisasi. Apa sih tujuan organisasi? Nah, itu yang harus dikerjakan oleh pegawainya. Nah, untuk melihat kinerjanya mereka itu ada yang namanya penilaian kinerja juga seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan kinerja ini adalah apa yang kalian rencanakan, perencanaan, ya. Ini perencanaan organisasi seperti apa? Yang namanya manajemen kan itu ada yang namanya perencanaan dari awal. Perencanaan. Kalian mau datang kuliah pun pasti juga direncanakan semua. Jadi sudah terjadwal atau sudah termanage seperti itu. Untuk apa? Untuk agar maksimal kalian kuliah, kalian dapat ilmunya, kan seperti itu, kalian supaya tidak datang terlambat, ya. Nah, jadi ada output dari situ. Nah, kalau dalam perusahaan ya ada perencanaan, berarti perencanaan ini sama dengan versusnya adalah hasil seperti itu. Ya. Hasil. Jadi ketika kalian merencanakan, ya ada hasil yang didapatkan seperti itu. Itu yang namanya kinerja. Jadi ketika kalian sudah merencanakan perusahaan ini, tujuan perusahaan ini mau dibawa kemana, ya seperti itu. Jadi ada hasil yang diharapkan oleh perusahaan seperti itu. Ada hasil yang dicapai oleh karyawannya. Ya. Jadi manajemen kinerja itu adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas pegawai dan hasil yang dicapai itu telah sesuai dengan tujuan dari organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, dalam manajemen kinerja ini ada yang namanya penilaian kinerja. Ya, ada yang namanya penilaian kinerja. Jadi sudah untuk karyawan, Ibu saja sebagai dosen itu pasti ada yang menilai. Mahasiswa bisa menilai bagaimana caranya Ibu mengajar, apakah sudah sesuai dengan pokok bahasan, ya. Apakah Ibu datang terlambat. Jadi dilihat kinerjanya Ibu itu seperti apa. Nah, begitu juga karyawan. Ya, begitu juga dengan karyawan, bagaimana sih kinerja mereka. Jadi ada yang namanya penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini adalah proses untuk mendapatkan informasi menyeluruh ya tentang nilai kinerja dari seorang pegawai. Jadi ada instrumen-instrumen yang diberikan kepada pegawai untuk diisi ya, mereka isi untuk melihat bagaimana kinerjanya mereka. Jadi yang menilai ini siapa? Siapa yang menilai biasanya? Ya. Siapa yang menilai? Ya, oke. Apanya? Atasan. Oke. Atasan itu bisa menilai ya. Atasan menilai bawahannya. Kemudian ada supervisor biasanya atau pengawas. Nah, itu yang bisa menilai. Kemudian kalau sesama rekan kerja, bisa nggak menilai? Bisa nggak? Bisa. Berarti bisa kan? Bisa. Jadi saya bisa menilai. Biasanya kan kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, tapi orang lain yang menilai kita. Seperti itu. Jadi penilaian kinerja ini bisa dinilai oleh rekan sejawat, ya, boleh dari pimpinan, kemudian dari supervisor dan lain sebagainya. Dan pimpinan pun juga pasti ada penilaiannya. Penilaiannya itu
kinerja ya dari seorang pegawai. Nah, ketika pimpinannya bagus ya, pimpinannya dalam memimpin atau memanage karyawannya itu bagus, karyawannya merasa nyaman ya dengan lingkungan. Nah, ini bisa mempengaruhi juga kinerja dari perusahaan atau kinerja dari karyawan itu sendiri. Nah, kemudian ini selanjutnya itu adalah performa dari feedback ya. Jadi ada feedback dari situ. Jadi setelah ada penilaian, kemudian ada feedback. Jadi feedback ini adalah proses memberikan informasi kepada pegawai bagaimana sih kinerjanya selama ini. Seperti itu, ya. Jadi ini tentang hasil penilaian yang berkenaan dengan efektivitas kinerja mereka atau kinerja karyawan. Jadi diberitahukan. Jadi seorang pemimpin itu harus tahu bagaimana sih sebenarnya pekerjaan dari perusahaannya seperti itu atau dari karyawannya bagian apa, kemudian semisal di bagian humas, kemudian apa sih kerjaannya humas, jadi bisa diberitahukan kepada bawahannya sebenarnya kinerjanya itu seperti ini atau kinerjanya menurun atau kinerjanya meningkat, jadi harus diberitahukan. Nah, jadi ada feedback, jadi ketika kita sudah menilai kemudian kita beritahukan kepada karyawan, ini gunanya untuk apa, supaya ada peningkatan. Nah, karyawan ini tahu sebenarnya nilai dia di mana gitu, kinerja dia itu di mana. Nah, jadi itu gunanya dari performa feedback. Ya. Kegunaan dari manajemen kinerja. Ya. Yang pertama itu adalah kepentingan strategi organisasi. Jadi, kenapa dibilang kepentingan strategi organisasi? Kenapa? Jadi kalau kita tahu kinerja dari karyawan kita, jadi kita bisa lihat ya dari organisasi itu bisa mengambil strategi apa yang sebaiknya kita lakukan, ya seperti itu. Jadi apakah strategi yang harus menambah karyawan atau kita mengubah produk lebih inovatif seperti itu, atau mungkin memberikan gaji yang lebih besar kepada karyawan, itu kan motivasi, itu kan merupakan strategi ya, strategi dari organisasi. Karena dari penilaian itu, dari penilaian kinerja, kita akan mengetahui sebenarnya apa sih yang kurang dari sebuah organisasi seperti itu. Organisasi ini harus melakukan apa? Ya, jadi ada kegunaan dari manajemen kinerja itu adalah kepentingan strategi organisasi. Apa kita akan merubah strategi harus seperti ini. Dari strategi A kita akan berubah ke strategi B. Ternyata strategi A ini tidak menghasilkan tujuan dari organisasi, ya. Nah, jadi kita ganti dengan strategi B. Apa saja strategi B? Nah, di situ bisa dilihat dari penilaian kinerja. Kemudian yang kedua ini adalah kepentingan pengembangan sumber daya manusia. Nah, itu bilang kenapa kepentingan dari pengembangan sumber daya manusia? Karena kalau semisal ibu nih seorang pegawai, ibu kerjanya di bagian keuangan seperti itu. Tapi ternyata basicnya ibu bukan orang keuangan gitu. Berarti kan ibu butuh pelatihan seperti itu. Jadi kalau untuk pengembangan SDM, apakah mungkin dari kinerja dari karyawan itu sendiri mereka membutuhkan pelatihan, ya, atau mereka membutuhkan pendidikan seperti itu. Jadi ada pelatihan dan pendidikan untuk karyawan. Nah, mereka kurangnya apa? Seperti itu. Jadi ada pengembangan sumber daya manusia. Mereka bisa disekolahkan, diberikan pelatihan. Orang keuangan diberikan pelatihan keuangan, ya. Orang pemasaran diberikan pelatihan tentang pemasaran, bagaimana sih menjual produknya, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah kepentingan administrasi kepegawaian. Kenapa harus ada ini kepentingan administrasi kepegawaian? Ya. Jadi di sini juga untuk administrasi kepegawaian, data dari seorang pegawai, bagaimana kinerjanya, dari data ini juga kemudian bisa kita lihat kinerjanya bagaimana sih, seharusnya kita memberi kompensasi atau
gaji ya kepada mereka seperti itu. Jadi besar kecilnya gaji kan dilihat dari kinerja biasanya, ya kan? Bisa jadi ketika kinerja Anda rendah, ya ini Anda di PHK. Nah itu salah satu manfaat kegunaan dari penilaian kinerja. Jadi kegunaan manajemen kinerja itu adalah kepentingan administrasi kepegawaian. Oke, performa manajemen kinerja ya di sini. Jadi bisa Anda lihat ini menurut Armstrong dan Barron ya. Kinerja itu Armstrong ini mengatakan bahwa jika kamu tidak bisa mendefinisikan kinerja itu apa, ya, kalian tidak bisa mengetahui apa sih itu sebenarnya kinerja, maka kamu akan kesulitan untuk mengukur dan memanage kinerja tersebut seperti itu. Jadi tidak bisa Anda ukur. Ya. Kemudian selanjutnya, di sini berarti kinerja yang dimaksud kinerja ya itu adalah rencana yang Anda inginkan, ya. Rencana yang Anda inginkan, Anda sudah menyusun rencana, ini loh yang saya inginkan, ya. Perusahaannya seperti ini, ya. Karyawannya seperti ini. Apa yang akan laba yang Anda inginkan adalah ini, seperti itu, sebesar ini. Jadi ini adalah rencana semua. Nah, versusnya itu adalah hasil konkret. Ketika pada akhir tahun, apakah sudah sesuaikah dengan rencana awal kalian yang di awal tahun? Karena awal tahun ini pasti ada perencanaan, ya. Karena perencanaan ya ada jangka panjang, ada jangka pendek, ada jangka menengah, seperti itu. Jadi kita akan lihat bagaimana sih hasil konkretnya, apakah sudah sesuai dengan tujuan organisasi, ya, seperti itu. Tujuan dari penilaian kinerja. Tujuan dari penilaian kinerja itu ada yang pertama adalah discrimination. Jadi diskriminasi ini maksudnya bukan diskriminasi yang negatif ya. Jadi diskriminasi ini adalah untuk menilai saja, melihat bagaimana sih kinerja yang baik dan kinerja yang tidak baik. Karyawan yang mempunyai kinerja baik yang mana ya versus dengan karyawan yang tidak mempunyai kinerja baik, seperti itu ya. Oke, kemudian ada yang namanya reward. Kira-kira kalau Anda mau cari kerja, ya mau kerja, itu yang diharapkan apa sebenarnya? Nah, gaji atau imbalan, ya kan? Pasti kan kalau mau cari kerja, biasanya hal utama yang dilihat itu berapa sih gajinya di perusahaan ini, berapa sih gajinya di perusahaan A, ya? Iya kan? Ya, berarti kan yang dilihat kompensasi seperti itu, karena biasanya kompensasi ini memang mempengaruhi kinerja dari karyawan itu sendiri. Ya, jadi yang kedua itu adalah reward. Ya, reward ini adalah menentukan siapa yang berhak diberikan imbalan. Ya, karena kenapa tujuan penilaian kinerja menyangkut pada reward? Karena ketika jangan sampai kalian ada yang kerjanya cuma duduk-duduk saja, tapi gajinya sama dengan orang yang kerja, seperti itu, ya kan? Nah, jadi dari penilaian kinerja ini akan ketahuan siapa sih yang berhak untuk memperoleh imbalan, ya. Jangan sampai kinerjanya lebih tinggi daripada penghasilannya, ya, atau upah yang diberikan, seperti itu. Tidak sesuai, kerjaannya berat tapi upahnya kecil, seperti itu kan, sebaiknya seimbang, ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah development, ya. Ini adalah untuk membangun kekuatan sumber daya manusia dan mengurangi kelemahannya. Nah, di sini apa sih yang kurang dari sumber daya manusia kita? Apakah mereka harus diberikan seperti Ibu bilang tadi, ya? Apakah mereka harus diberikan pelatihan? Kemudian apakah mereka harus diberikan pendidikan? Ya, jadi bisa dilihat. Jadi perusahaan sendiri itu bisa melakukan yang namanya analisis SWOT. Nah, apakah mungkin perusahaan kita ini memang mempunyai saingan di luar sana? Atau mereka ketika perusahaan kita itu adalah memang perusahaan yang menjual produk, seperti itu. Apakah memang di luar sana punya produk-produk yang sama dengan produk kita? Nah, apa yang harus kita berikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu lebih suka dengan produk kita, nah, walaupun produknya ini sama sebenarnya. Nah, jadi ada inovasi dari produk tersebut. Kita masuk pada kompensasi. Jadi
sebelumnya itu adalah kompensasi adalah pembayaran yang diberikan organisasi atau perusahaan kepada karyawan sebagai balasan atas jasanya pada organisasi atau perusahaan. Ya, ini adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan. Ya. Jenis dari kompensasi. Nah, kompensasi itu ada yang berupa gaji dan tunjangan, kemudian ada juga yang namanya promosi. Naik jabatan itu merupakan kompensasi atau bukan? Kompensasi juga kan? Nah, kompensasi bukan dalam bentuk uang, ya. Dia dalam bentuk penghargaan. Jadi kompensasi itu bukan, bisa jadi kompensasi punya lingkungan kerja yang bagus, itu juga merupakan kompensasi. Punya pimpinan yang yang bisa mengayomi, yang bisa memberikan jadi yang baik sama karyawan. Kompensasi ini ada yang namanya gaji atau tunjangan, kemudian ada yang namanya promosi, naik jabatan, itu merupakan kompensasi juga yang diberikan. Di sini ada kompensasi menurut Davis dan Wheeler, ya. Ini kompensasi langsung, ya. Ada kompensasi langsung, ada kompensasi tidak langsung. Nah, kompensasi langsung ini adalah terdiri atas gaji, kemudian upah pokok, serta insentif dan bagi hasil. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Nah, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Riani. Pertanyaan saya di sini, apakah ada yang mempengaruhi kinerja ini atau ada hal-hal yang lain? Terima kasih. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi karena kita membahas tentang apa hubungan kinerja dan kompensasi, memang salah satu yang mempengaruhi dari kinerja karyawan itu adalah kompensasi, ya, kompensasi. Tapi yang ada hal-hal lain yang mempengaruhi juga kinerja karyawan itu sendiri atau kinerja pegawai, ya, bukan cuma kompensasi saja sebenarnya. Jadi bisa jadi yang seperti Ibu katakan tadi, ya, pimpinan. Nah, itu juga bagaimana gaya kepemimpinannya, kemudian keselamatan kerja, kemudian kesehatan, kemudian lingkungan. Lingkungan itu juga bisa mempengaruhi kinerja. Budaya organisasinya seperti apa juga itu akan mempengaruhi kinerja. Jadi bukan cuma kompensasi saja seperti itu. Jadi kalau kalian ingin menyusun, ini kan kalian SDM ya, sumber daya manusia, konsentrasinya. Jadi ketika mungkin kalian ingin meneliti kinerja, variabel-variabel apa saja sih sebenarnya yang mempengaruhi? Ya, salah satunya itu adalah kompensasi. Tapi banyak hal lain yang bisa mempengaruhi kinerja dari karyawan itu sendiri. Bisa jadi emosionalnya. Nah, itu juga mempengaruhi, ya. Mempengaruhi kinerja juga ketika emosionalnya seorang pegawai itu tidak bagus. Nah, itu juga akan mempengaruhi kinerja. Jadi banyak ya sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Jadi bukan cuma kompensasi saja, tapi salah satu yang utama biasanya itu adalah kompensasi. Oke, paham? Kalau begitu untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.